Halo semua, kami dari kelompok 2 Manajemen Industri kelas RB dengan anggota Ardianto Ibu Fahma, Egidya Safitri, Femina, Muhammad Haikal Fabiansyah, dan Raihan Salim Maulana. Pada kesempatan ini kami akan membahas terkait aspek-aspek manajemen pada PT Paragon Technology and Innovation melalui studi literatur yang diambil seperti dari penelitian skripsi, website, ataupun jurnal. Adapun poin diskusi kami pada malam hari ini adalah perkenalan tentang PT PTI atau Paragon Technology Innovation, manajemen klasik, manajemen modern, perencanaan dan peramalan, informasi dan pengambilan keputusan, organizing, serta analisis SWOT. Nah, yang pertama kita langsung masuk ke perkenalan tentang PT PTI atau Paragon Teknologi dan Inovasi. PT Paragon Technology and Innovation itu berdiri pada tanggal 28 Februari 1985 dengan nama awalnya PT Pusaka Tradisi Ibu. Yang awalnya PT ini hanya memproduksi perawatan rambut yang dengan merek pertamanya itu adalah merek EGA. Lalu berganti nama menjadi PT PTI atau PT Paragon Technology and Innovation pada tahun 2011. PT ini didirikan oleh sepasang suami istri bernama Dr. Andes Haji Subakat Hadi MSc dan Dr. Aida Haji Nur Hayati Subakat APT. PT PTI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik selama lebih dari 28 tahun, telah memproduksi banyak sekali brand-brand lokal seperti Wardah, Emina, EX, Vivre, Hair Edict, Fitri, Nusil, dan lainnya. Dengan sebagai informasi tambahannya juga, perusahaan ini telah tumbuh lebih dari 80% per tahunnya dengan 28 daerah operasional dan lebih dari 2.000 karyawan di seluruh Indonesia. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Haikal Fabiansyah. Oke, yang kedua manajemen klasik. Nah, di sini ada sensitive management, yaitu analisa strategi kompetitif quarter dilakukan untuk menentukan dan menganalisa suatu industri sebagai suatu kesatuan dan untuk memperkirakan masa depan industrinya terhadap 5 faktor utama yang dilakukan. Nah, di sini ada Viva Cosmetic, Viva Queen, Red A, dan Viva White. Nah, untuk Viva Cosmetic sendiri, itu adalah sederet produk pertama yang diluncurkan oleh PT Vitapram sejak awal berdirinya perusahaan ini. Nah, selanjutnya ada Viva Queen. Viva Queen adalah sederet produk perawatan dan kecantikan yang didesain untuk memenuhi kebutuhan wanita dengan desain elegan dan mewah. Nah, selanjutnya ada Red A. Red A yaitu target utamanya itu pada para remaja putri yang lebih aktif. Nah, produk yang ditawarkan juga disesuaikan dengan kebutuhan remaja dari segi fungsi hingga memilih diferensi warna untuk make up. Dan yang terakhir di sini ada Viva White. Viva White ini adalah produk pencerah kulit. Nah, jadi untuk produk-produk Viva White ini terfokuskan pada produk untuk mencerahkan kulit namun tetap cocok untuk daerah tropis. Nah, yang kedua ada administrasi principles. Nah, habis itu di sini ada 3 prinsip yang digunakan, antara lain pure and safe, yang kedua beauty and expert, yang ketiga inspiring beauty. Nah, dari yang pertama ini kan ada pure and safe. Nah, maksud dari prinsip pure and safe ini adalah produk dengan bahan baku yang aman dan halal. Selanjutnya, yang kedua ada beauty expert. Beauty expert ini yaitu Wardah yang awalnya diberi label halal untuk memenuhi pasar Indonesia yang mayoritas muslim. Kini sudah berkembang produk yang lebih bisa dinikmati oleh kalangan yang lebih luas. Nah, selanjutnya lagi di sini ada inspiring beauty. Nah, untuk inspiring beauty ini berdiri pada sejak tahun 1995 hingga kini. Nah, Wardah mempunyai keyakinan bahwa tiap wanita memiliki kecantikan yang menginspirasi. Selanjutnya.
Selanjutnya ada Bureau Strategic Organization. Nah, terdapat 3 departemen yang memudahkan karyawan dalam mengerjakan tugas, diantaranya Head Office, Plan atau pabrik, distribusi pusat. Nah, untuk Head Office sendiri itu untuk kantor utamanya itu yaitu PT Paragon Technology and Innovation, yaitu PT PTI, berlokasi di Ulu Jami, Jakarta Selatan. Selanjutnya ada plan atau pabriknya. Pada departemen ini terdapat aktivitas produksi, logistik, dan segala hal terkait manufaktur yang dilakukan di pabrik yang berlokasi di Jatake atau Tangerang. Nah, yang ketiga, distribusi pusat. Distribusi pusat ini berfungsi untuk mendistribusi setiap produk dari National Distribution Center atau NDC agar terjangkau oleh konsumen. Nah, fungsi DC antara lain distribusi, human capital area, marketing, dan sales. Habis itu di sini juga ada behavioral atau human resource approach. Berdasarkan beberapa penelitian, didapatkan bahwa perusahaan diharapkan memperkuat budaya organisasi dan disiplin kerja karyawan sesuai dengan aturan perusahaan yang berlaku, serta memberikan tindakan tegas jika terjadi keteledoran karyawan, sehingga karyawan akan merasa aman dan nyaman dalam bekerja. Selain itu, sebaiknya memberikan kompensasi yang sesuai agar dapat memacu kenyamanan karyawan, mendorong semangat, dan meningkatkan kinerja karyawan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Next. Nah, yang ketiga di sini ada manajemen modern. Di sini ada teknik-teknik kuantitatif. Nah, pendekatan kuantitatif yang dilakukan oleh PT PTI antara lain, yang pertama yaitu peramal secara matematik, yang kedua ada model persediaan, yang ketiga ada teori antrian, yang keempat ada model-model jaringan, yang kelima simulasi. Nah, peramalan secara matematik ini yaitu dilakukan dengan membuat proyeksi-proyeksi di masa yang akan datang dan merupakan proses perencanaan. Yang kedua ada model persediaan. Model persediaan ini yaitu suatu strategi pengendalian persediaan yang dilakukan oleh PT Paragon Technology and Innovasi, adalah khusus untuk bahan aktif dan parfum impor dengan waktu kedatangan pesanan 2-3 bulan. Yang ketiga ada teori antrian. Teori antrian yaitu bagaimana mengolokasikan jumlah pegawai penyedia stasiun atau jasa kerja sehingga minimumkan biaya pelayanan dan waktu tunggu pelangganan. Yang keempat ada model-model jaringan. Merupakan pembagian tugas-tugas besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga koordinasi menjadi lebih baik. Untuk menjadi komunikasi dan koordinasi yang baik, PTI menyusun struktur organisasi sedemikian rupa seperti manajer yang dibagi menjadi 4 sub dan lainnya. Dan yang terakhir ada simulasi. Simulasi ini yaitu pada PT Paragon Teknologi dan Inovasi merupakan menciptakan produk berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di kalangan wanita yang berkaitan dengan kecantikan, sehingga PTI hadir sebagai solusi dari permasalahan yang dialami oleh wanita. Nah, sini juga ada contingency thinking. PTI menghadirkan berbagai macam produk-produk yang berbeda kegunaannya agar pelanggan dapat mencocokkan produk yang telah diproduksi dengan kebutuhan individual. Nah, pada hal ini pencarian respon manajerial yang cocok atas masalah dan kesempatan yang untuk setiap situasi yang berbeda, terutama perbedaan-perbedaan individual dan lingkungannya. Manajemen modern adalah suatu upaya mengidentifikasi praktik-praktik yang paling cocok untuk situasi yang unik dan diperlukan. Nah, dari hal ini, PT itu menghadirkan berbagai macam produk-produk yang berbeda kegunaannya, agar pelangganan dapat mencocokkan yang telah diproduksi dengan kebutuhan individual. Selanjutnya, di sini ada kualitas dan performansi. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah ada tentang kepuasan pelanggan terhadap produk,
dari PTI didapatkan bahwa kualitas dan performasi kosmetik PT Paragon Teknologi and Inovasi telah baik. Namun, perusahaan masih tetap harus menjaga dan meningkatkan kualitas produk sehingga keunggulan dari produk-produk tersebut tetap terjaga. Next. High performance PT PTI. Nah, di sini ada yang pertama ada sertifikat Good Manufacturing Process atau GMP. Selanjutnya ada brand-brand unggulan. Selanjutnya ada 80 pabrik dari 760 pabrik yang menerapkan cara pembuatan kosmetika yang baik atau CPKB. Nah, dan yang terakhir di sini menjadi contoh pelaksanaan CPKB untuk industri kosmetika lainnya. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Oke, terima kasih kepada Saudara Haikal yang telah menjelaskan mengenai manajemen klasik dan manajemen modern. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai peramalan dan perencanaan. Di mana peramalan sendiri atau perencanaan adalah sesuatu hal yang membuat kita untuk memutuskan di muka mengenai apa yang PT tersebut akan lakukan, bagaimana cara melakukannya, kapan melakukannya, dan siapa yang akan melakukannya. Kemudian terkait pengambilan keputusan itu sendiri merupakan sebuah penataan pilihan langkah atau tindakan dari beberapa alternatif yang memungkinkan pilihan tersebut adalah pilihan yang terbaik. Nah, pada PT Paragon memiliki perencanaan yang dibagi menjadi 4 tahapan, di mana ada tahapan perkenalan, kemudian tahapan pertumbuhan, tahapan kedewasaan, dan juga tahapan penurunan. Pada tahapan perkenalan ini, PT Paragon memperkenalkan produknya, yaitu produk kosmetik yang menunjukkan bahwasannya produk mereka ini halal. Kemudian setelah melihat produk mereka ini digemari oleh masyarakat, mereka mengambil langkah selanjutnya yaitu tahap pertumbuhan, di mana pada tahap pertumbuhan ini PT Paragon tumbuh dengan pesat. Pada saat itu produk penjualan Wardah dengan emblem halalnya meningkat pesat sehingga mereka dapat memberikan atau dapat meraih produk terbanyak atau produk yang paling digemari oleh masyarakat. Kemudian setelah adanya tahap pertumbuhan tersebut, ada tahap kedewasaan, di mana ketika Wardah berkembang menjadi salah satu kosmetik yang terbesar di Indonesia, Wardah ini sendiri atau PT Paragon masuk ke dalam tahap dewasa mereka, di mana pada saat ini pada saat dewasa tersebut mereka dapat mengklaim bahwasannya kinerja produknya dapat melalui produk-produk yang lain, bahkan sampai 50%. Kemudian setelah mereka sampai di tahap kedewasaan, mereka sampai di tahap penurunan atau decline, di mana pada tahap ini mereka melihat kebutuhan pasar itu kembali. Pada saat pasar ini menginginkan produk yang seperti ini, mereka menurunkan ego mereka. Mereka melihat kembali pasaran-pasaran seharusnya mereka melakukan apa, dan mereka mengintrospeksi dari komplain-komplain atau halnya masukan-masukan dari pembeli-pembeli mereka, karena mereka sadar bahwasannya pembeli mereka ini memiliki kekuatan yang sangat besar terkait PT atau perusahaan Paragon ini sendiri. Boleh next. Nah, kemudian kita sampai di perencanaan strategis, di mana pada perencanaan strategis ini terdapat visi dan misi. Visi dari PT Paragon itu sendiri adalah menjadi perusahaan yang berkomitmen untuk pengelolaan terbaik dan berkembang secara terus-menerus dengan bersama-sama menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin melalui produk berkualitas yang memberikan manfaat bagi Paragonian, mitra, masyarakat, dan lingkungan. Kemudian visi dan misi, mereka memiliki
memiliki misi mengembangkan Paragonian, kemudian menciptakan kebaikan untuk pelanggan, perbaikan berkesinambungan, tumbuh secara bersama-sama, memelihara bumi, mendukung pendidikan dan kesehatan bangsa, serta mengembangkan bisnis. Di mana di sini perusahaan tersebut berusaha untuk terus-menerus mencoba untuk menciptakan produk baru yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, di sini sampai di tujuan. Tujuannya itu menciptakan produk yang baru, seperti yang baru saja saya katakan. Mereka juga tidak hanya berfokus pada satu bidang saja, seperti yang dikatakan oleh Femina sebelumnya. Wardah mulanya adalah produk yang berfokus pada kesehatan rambut, kemudian sekarang dia berkembang menjadi perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia. Nah, kemudian tujuannya tidak hanya mengutamakan kerja keras, tetapi juga smart. Artinya bekerja secara pintar agar mereka dapat lebih efektif untuk menggunakan waktunya dengan lebih baik dan dengan tepat. Kemudian introspeksi terhadap kesalahan dan kekurangan yang terjadi. Nah, di mana ketika sudah ada introspeksi terhadap kesalahan dan kekurangan ini, berharap atau menginginkan kemudian atau di esok harinya tidak terjadi lagi kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang serupa. Kemudian strateginya adalah menciptakan lingkungan kerja yang baik. Dengan adanya lingkungan kerja yang baik, produk dan jasa yang berkualitas tinggi itu akan tercapai. Kemudian mereka akan mengembangkan operasi perusahaan yang sehat dalam segala aspek. Setelah itu mereka akan terus-menerus berinovasi, kemudian mengembangkan berbagai unit usaha secara lateral. Next. Nah, konsep-konsep perencanaan. Di sini ada analisa value chain, di mana di analisa value chain ini terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu menciptakan sebuah analisa rantai nilai, kemudian penentu faktor-faktor kunci, keterkaitan antara value chain, perusahaan, dan pelanggan. Pada menciptakan sebuah analisa rantai nilai ini, kita menciptakan sebuah lingkup kerja yang memiliki keterikatan antara satu sama lainnya, di mana setiap elemen-elemen itu memiliki fungsinya masing-masing dan setiap elemen tersebut memiliki keterikatan yang membuatnya disebut dengan rantai. Keterikatan antara divisi yang satu dengan atasannya, kemudian divisi-divisi yang lain. Setelah itu ada penentu faktor-faktor kunci, di mana pada penentu faktor-faktor kunci ini yaitu terdapat beberapa hal seperti kita harus memiliki pabrik, sarana, dan prasarana untuk dapat menciptakan produk kosmetik yang halal khususnya pada PT Paragon, kemudian memiliki ahli kosmetik yang handal di bidangnya. Setelah itu memiliki para karyawan yang loyal dan sejalan dengan visi dan misi dari perusahaan. Nah, setelah itu ada keterkaitan antara value perusahaan dan juga pelanggan, di mana di sini pelanggan dapat memiliki atau dapat menerima produk kosmetik yang halal, aman, dan nyaman. Setelah itu, pelanggan mendapatkan produk berkualitas premium dengan harga yang relatif terjangkau. Boleh dilanjut? Nah, ini adalah salah satu bentuk dari elemen rantai itu sendiri, di mana di sini dilihatkan tugas-tugas dari masing-masing divisi, kemudian dia terikat dengan atasan di atasnya, terus-menerus seperti itu sehingga menciptakan sesuatu yang disebut dengan rantai itu tadi. Next. Nah, peramalan teknologi. Untuk PT Paragon ini sendiri, pemanfaatan teknologi AI, IoT, dan Big Data terdiri dari Big Data Management, Learning, Operation, AI Embedded, Automation, and Robotic yang relevan, kemudian menerapkan 3P plus D, di mana di sini yang sebelumnya PT Paragonian itu tumbuh secara sederhana, yang hanya fokus di hair care itu sendiri, kemudian dia bisa berkembang menjadi PT yang sangat besar. Tentu saja dia bisa beradaptasi dan berinovasi terkait perkembangan yang ada, di mana data yang semulanya
didapatkan atau dikelola secara manual bisa kemudian beradaptasi menjadi data yang bisa diakses atau data yang big data management bisa di manajemen secara besar. Kemudian learning operation AI yang semulanya secara manual dia mulai menggunakan AI yang memungkinkan produk-produk tersebut dapat dijaga kualitasnya atau malah meningkat. Automatization, di mana di sini dari hal-hal yang manual tadi yang produksinya terbatas dapat meningkatkan produksi dan juga dapat meningkatkan kualitas. Nah, kuantitas dan kualitas dari produk Paragon ini sendiri dapat terus-menerus meningkat sehingga memungkinkan PT Paragon ini menjadi salah satu PT kosmetik terbesar di Indonesia. Nah, di sini mereka menerapkan konsep 3P plus D, di mana di sini terdiri dari production system design, kemudian product design, dan people yang mewakili dari 3P, kemudian untuk D-nya itu mewakili dari good data. Karena dengan adanya good data ini sendiri dapat menunjang 3P yang ada sebelumnya. Strategi mengelola teknologi. Teknologi-teknologi yang sebelumnya sudah disebutkan yang dapat menyebabkan atau dapat membuat PT Paragon ini beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang ada. Itu bisa kita lihat mulai dari pabrik-pabrik mereka yang semulanya sederhana dan dilakukan secara manual, sekarang sudah menjadi pabrik yang sangat besar dengan menggunakan sistem-sistem yang luar biasa canggih. Seperti yang sebelumnya dikatakan, mereka menerapkan big data management, learning operation AI embedded, kemudian automation dan robot yang relevan. Selain itu mereka juga beradaptasi terhadap pasar yang ada, di mana yang sebelum kita memasuki era digitalisasi ini, produk-produk PT Paragon hanya dipasarkan secara offline melalui mall-mall atau bahkan toko-toko mereka sendiri. Kemudian sekarang mereka sudah berkembang dan dapat menjual atau bahkan memasarkan produknya melalui online ke banyak tempat, tidak hanya di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang sekarang banyak menjamur di industri perbelanjaan. Oke, kemudian ada information and decision making. Dalam hal ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai information dan decision making. Jadi tentunya IT itu sangat berdampak pada organisasi yang ada jam sekarang ya, di mana 34 tahun Paragon bergerak di bidang kosmetik. Di era yang seperti ini tentu kita bisa melihat sebagai opportunities dan challenge gitu. Dengan latar belakang itu bekerja sama gitu dengan IT sebagai suatu platform untuk perkembangan teknologi di Paragon. Rebranding ini bertujuan agar seluruh personil di IT mempunyai spirit dan visi yang sama agar Paragon menjadi perusahaan yang berbasiskan inovasi dan teknologi. Untuk kerjasama yang dibuat ini, yang ada di Paragon itu yang pertama ada Warehouse Management System and IoT, di mana Warehouse Management System itu merupakan sebuah aplikasi untuk mempermudah para picker dan packer yang ada di gudang untuk melakukan tugasnya lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada juga proyek dari IoT-nya itu dinamakan dengan Inline Digital Wager, di mana adalah sebuah sistem untuk memastikan tidak terjadi lagi kasus recount atau perhitungan ulang di proses kemas karton box. Lalu yang kedua itu ada booking meeting room, di mana dengan adanya booking meeting room ini, Paragonian bisa melakukan peminjaman ruangan di tempat yang mereka inginkan langsung melalui device gitu.
Selanjutnya ada Salesforce Management atau SFM. Fitur yang pertama adalah fitur taking order. Itu merupakan fitur di mana salesman mengambil orderan langsung dari toko. Terus ada juga barang-barang baru NPD atau New Product Development, sama ada juga barang-barang yang sedang dipromosikan begitu. Lalu selanjutnya ada virtual try-on. Virtual try-on ini merupakan teknologi augmented reality. Jadi konsumen itu mendapatkan experience bisa mencoba makeup secara virtual. Lalu experience yang dirasakan oleh konsumen diharapkan bisa meningkatkan engagement antar konsumen dan produk-produk di Paragon. Selanjutnya ada enterprise research planning, di mana di korporasi ini nih mengenal adanya sistem ERP atau enterprise research planning ini. Di Paragon sendiri ERP ini menerapkan open source yang dikembangkan secara internal sesuai dengan kebutuhan. Bisa slide selanjutnya. Untuk selanjutnya ada peran manajer dalam pengambilan keputusan. Jadi para manajer itu memainkan peran penting tentu dalam organisasi ya. Kita tahu tanggung jawab mereka itu mengambil keputusan, membuat laporan, menghadiri rapat, hingga merencanakan pesta ulang tahun gitu, dari misalnya kalau misalnya sedang merayakan ulang tahun dari PT tersebut gitu. Salah satu beberapa peran manajer itu yang pertama itu ada peran informasi, di mana peran informasi ini ada 3, yaitu peran pemantauan, peran penyebar informasi, dan peran pembicara, di mana peran pemantauan ini atau monitor role merupakan jadi para manajer itu memantau dari kegiatan dari PT Paragon tersebut. Selanjutnya ada peran penyebar informasi. Adalah peran manajer untuk menyebarluaskan atau menyampaikan informasi secara menyeluruh kepada para karyawan agar mereka dapat memahami dengan baik berbagai kebijakan organisasi dari PT tersebut gitu. Terus ada peran pembicara atau juru bicara. Jadi peran pembicara ini tentunya kita tahu kalau manajer itu akan berhubungan dengan banyak pihak gitu. Jadi diharapkan manajer ini memiliki kemampuan dalam komunikasi yang baik. Selanjutnya ada peran keputusan. Di peran keputusan ini bisa kita lihat itu dibagi menjadi 4. Ada peran wirausaha, peran pemecahan masalah, peran pengalokasian sumber daya, dan peran negosiator. Untuk peran wirausaha ini, seorang manajer harus dapat memerankan dirinya sebagai seorang wirausaha yang jujur, dinamis, ulet, kreatif, inovatif, responsif, bertanggung jawab, berani mengambil resiko, dan berwawasan luas. Peran berikutnya adalah peran pemecah masalah, di mana seorang manajer harus dapat memerankan dirinya sebagai seorang yang memiliki kemampuan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh suatu organisasi. Misalnya, masalah dari terlambatnya pendistribusian barang, masalah pelayanan pelanggan yang kurang baik, dan beberapa masalah lainnya, seperti kualitas barang yang rendah, dan masalah penyediaan bahan baku yang mungkin terkendala dan kurang lancar. Ada peran pengalokasian sumber daya. Ini merupakan keterampilan manajer untuk memutuskan gitu keterampilan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan dan memperkirakan jumlah yang dibutuhkan. Terus yang keempat ada peran negosiator, di mana peran ini para manajer diharapkan dapat bernegosiasi adalah menjadi perantara atau pihak ketiga berada di tengah-tengah kedua belah pihak yang bersangkutan dalam hal bernegosiasi. Baik, selanjutnya. Mengenai langkah-langkah pengambilan keputusan. Proses perkembangan dunia usaha yang semakin pesat sekarang ini menyebabkan terjadinya persaingan pasar yang semakin ketat. Dengan adanya persaingan pasar, sebuah organisasi atau bisnis atau perusahaan dituntut tentunya untuk dapat mengambil langkah-langkah tepat dalam mengambil keputusan agar dapat beradaptasi terhadap perubahan dari iklim usaha yang terjadi gitu secara dinamis. Gimana langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam mengambil keputusan itu? Yang pertama ada identifikasi dan
pendefinisian masalah, di mana di sini itu dari kendala-kendala yang terjadi dalam perusahaan itu kita identifikasi dan kita pilih-pilih gitu pendefinisian masalahnya itu masuk ke dalam yang mana, dibagi-bagi gitu. Setelah itu ada merumuskan alternatif yang layak. Di sini kita sama saja seperti mencari solusi gitu, mencari solusi-solusi yang dapat dipilih dan diambil gitu. Selanjutnya pemilihan alternatif terbaik. Dari sekian banyaknya solusi yang sudah didiskusikan dalam sebuah perusahaan, tentunya kita harus memilih dengan baik gitu, mana yang paling tepat dan terbaik gitu, yang bisa diambil dalam memecahkan masalah di dalam perusahaan. Selanjutnya mengimplementasikan alternatif yang terpilih dari solusi yang sudah kita pilih, tentunya bisa kita langsung implementasikan agar permasalahan dalam perusahaan itu bisa segera dituntaskan sehingga tidak merembet ke permasalahan yang lainnya. Lalu penilaian hasil di sini bisa diartikan juga sebagai pengevaluasian, sehingga permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi itu tidak terulang di periode perusahaan yang selanjutnya gitu. Jadi di tahun-tahun berikutnya masalah yang sudah dialami diharapkan tentunya tidak dapat terulang. Selanjutnya. Untuk mengenai organizing akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, di sini kita masuk ke bagian organizing. Organizing sendiri adalah merupakan proses pengorganisasian yang merupakan prinsip pembagian kerja atau division of work yang ada juga menyebutnya dengan division of labor. Yang dimaksud di sini adalah dengan spesialisasi kerja, pembagian tugas-tugas atau pekerjaan yang kompleks menjadi beberapa sub pekerjaan akan dibagikan kepada beberapa orang pekerja. Lalu di sini ada struktur organisasi dari sebuah perusahaan, yaitu perusahaan PT Paragon Teknologi dan Inovasi. Struktur organisasi sendiri adalah sebuah garis hierarki yang bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau sumber daya manusia yang berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Di sini dapat dilihat struktur organisasi dari PT Paragon Teknologi dan Innovation. Yang pertama itu ada komisaris perusahaan atau yang merupakan pemegang tertinggi dari jabatan dalam suatu perusahaan. Di sini komisaris sendiri biasanya merupakan pemilik atau pemegang saham terbesar dalam suatu perusahaan. Dilanjutkan dengan di bawahnya ada presiden direktur yang di mana presiden direktur ini merupakan bawahan atau tangan kanan dari seorang komisaris yang tugasnya mengatur perusahaan sedemikian rupa dan membagi kerjanya kepada karyawan yang ada. Dalam sebuah perusahaan, presiden direktur biasanya dibantu oleh beberapa orang manajer. Dalam perusahaan ini terdapat 4 orang manajer yang berfungsi sebagai berikut. Ada manajer operasional, manajer marketing, manajer finance, dan manajer produk. Yang pertama itu ada manajer operasional yang merupakan manajer yang berfungsi sebagai pengatur dari semua pabrik dan divisi yang ada di sini. Lalu lanjut kepada manajer marketing. Biasanya di sini manajer marketing berfungsi sebagai pengatur dalam sebuah kebijakan marketing yang dilakukan perusahaan tersebut dalam memasarkan produknya. Selain manajer marketing, di bawahnya manajer marketing dibantu kerjanya oleh sekretaris marketing pusat yang merupakan bagian dari marketing dari perusahaan tersebut. Lanjut ke yang ketiga, ada manajer finance atau yang disebut yang bekerja sebagai pengatur dari urusan finance yang ada di setiap perusahaan itu. Di bawah manajer finance ada staff-staff yang mengaturnya dalam membantu pekerjaan mengenai finance. Lanjut yang keempat, ada manajer produk. Manajer produk ini biasanya berfungsi untuk bertugas sebagai pengatur dalam setiap produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Seperti produk yang ada di perusahaan PT Paragon ada banyak, yaitu ada contohnya ada Wadah, Emina, dan lainnya. Sampai dengan struktur organisasi ini terbagi dalam yang paling bawahnya ada bagian research and development product serta research and development process. Lalu selanjutnya bentuk legal dari organisasi ini. Perusahaan ini berbentuk koperasian atau perseroan terbatas yang disingkat dengan PT yang didirikan pada tahun 1985. Kini perusahaan ini menjadi hak milik siapa saja yang dapat memilikinya dengan membeli perusahaan PT Paragon yang sudah terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia.
Di sini terhitung laporan ini dibuat, saham PT Paragon itu bernilai sebesar Rp2.050 per lembarnya atau setara dengan Rp20.050 per lembarnya. Selain itu, produk yang dikeluarkan oleh perusahaan ini juga dapat lihat kelegalannya yang ditunjukkan dengan kecantumkannya penomoran pendaftaran di bawah Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Karena PT Paragon itu bergerak dalam bidang kosmetik, maka Badan BPOM lah yang melakukan pelegalan terhadap produk yang dipasarkan oleh PT Paragon. Next. Di sini ada dua buah fungsi organisasi yang merupakan fungsi manajemen dari PT Paragon dan Innovation. Yang pertama yaitu ada planning. Planning sendiri merupakan penetapan perencanaan tujuan dan arah organisasi serta mengembangkan tujuan. Dengan adanya perencanaan, maka perusahaan memiliki arah yang jelas sehingga tujuan dapat dicapai secara efisien. Selain itu, dengan adanya perencanaan, maka dapat mendorong manajer mengambil langkah untuk yang diambil di masa depannya. Tanpa adanya perencanaan, tujuan dan standar tidak dapat dicapai sehingga suatu perusahaan akan banyak melakukan pemborosan aktivitas dan kinerja menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, manajer harus mampu mengelaborasi rencana yang spesifik tetapi lebih fleksibel dalam menentukan sebuah planning dalam perusahaan. Sebagai contohnya di sini adalah perencanaan media sosial sebagai media pemasaran produk. Yang dimana maksudnya di sini adalah pemanfaatan platform media sosial itu dapat dilakukan oleh PT Paragon Teknologi and Inovasi memanfaatkan jasa influencer seperti beauty vlogger ataupun para influencer lainnya dalam memasarkan produknya. Di sini produk yang dipasarkan adalah produk kecantikan, maka kriteria utama yang dibutuhkan itu seorang influencer wanita yang terakhir dalam memasarkan suatu produk kecantikan. Hal ini berguna untuk meningkatkan kepercayaan dari konsumen tersebut. Yang kedua yaitu ada video tutorial atau yang biasa kita sebut dengan tutorial makeup dan sebagainya. Di customer, PT Paragon sebagai perusahaan kosmetik harus mampu mendefinisikan manfaat dari setiap produknya tersebut. Oleh sebab itu, melakukan perencanaan untuk membuat video tutorial makeup atau rangkaian dari skincare yang akan diupload di YouTube merupakan sebuah terobosan dalam melakukan planning dari produk yang akan dipasarkan oleh perusahaan ini. Yang ketiga di sini ada giveaway atau melakukan pemberian hadiah bersyarat kepada seseorang yang diberikan informasi. Di sini pemakaian strategi giveaway yang mencantumkan persyaratan akan mampu mengembangkan fungsi sosial dari media marketing. Mengenai hal ini diberikan contoh di mana saat kita memberikan giveaway seorang alat atau produk makeup, maka saat itu kita memberikan syarat kepada pemenangnya untuk membuat video dan menguploadnya kepada sosial media mereka. Hal tersebut untuk menarik perhatian dari pemenang dan membuat teman-temannya juga ikut tertarik dalam mencoba produk yang telah dimenangkan tersebut. Lanjut ke fungsi manajemen yang kedua, yaitu ada organizing. Organizing sendiri merupakan pengorganisasian kegiatan yang penyusunan dan penstruksiannya melakukan pekerjaan karyawan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran. Dalam pengorganisasian ini, manajer harus menentukan hal-hal yang dapat diselesaikan. Cara apa yang digunakan untuk menyelesaikan tugas tersebut, apa yang ditunjukkan pada tugas tersebut. Fungsi manajemen ini akan menata dan mengatur berbagai macam aktivitas pekerjaan dengan cara yang terstruktur. Pengorganisasian bertujuan untuk menyusun dan menstrukturasi pekerjaan karyawan dalam mencapai sasaran sebuah organisasi. Pengorganisasian ini akan melakukan segala bentuk dan berguna untuk fungsi seperti bahan baku, alat, modal, dan personel. Organisasian ini terdapat beberapa divisi yang mengaturnya. Yang pertama itu ada divisi kreatif. Divisi ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan membuat konten untuk membentuk ide seperti apa yang dibuat agar dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli produk dari suatu perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu ada divisi periklanan. Divisi
ini bertugas untuk mengiklankan konten di platform yang telah dibuat oleh divisi kreatif sebelumnya. Yang ketiga yaitu ada divisi pemasaran. Di sini divisi pemasaran bertanggung jawab untuk memasarkan semua produk yang diperjualbelikan dan akan bertanggung jawab kepada divisi tersebut. Yang keempat ada divisi branding yang bertugas untuk menciptakan produk menjadi lebih mudah dikenal oleh masyarakat dan khalayak umum. Untuk menciptakan produk yang dapat dikenal, kita membutuhkan hal yang unik dan berbeda dari produk yang dijual di pasaran lainnya. Next. Berikut adalah struktur organisasi tradisional dari PT Paragon Technology and Innovation. Dapat lihat di sini ada KDC atau KKR yang merupakan kepala kantor cabang dari sebuah menaungi beberapa daerah tersebut. Dalam sebuah kantor cabang atau kepala kantor biasanya dibantu oleh admin atau bagian divisi logistik, ekspedisi, helper, dan lainnya. Next. Berikut merupakan struktur produk atau contoh produk yang dikeluarkan oleh PT Paragon Innovation and Technology. Di sini kami memberikan contoh suatu brand, yaitu adalah wadah yang sudah sangat terkenal di Indonesia. Dapat dilihat di sini ada wadah Intense Made, ada bedak wadah, ada wadah foundation, ada wadah BB cream, ada wadah facial foam, ada wadah eyeliner, ada eyeshadow wadah. Next. Berikut merupakan struktur geografi dari PT Paragon Technology and Innovation. Di sini dapat dilihat bahwa struktur organisasinya struktur geografinya di sini dipimpin oleh seorang presiden direktur yang merupakan pimpinan tertinggi dalam mengurus segala kegiatan geografi dalam perusahaan PT Paragon. Dapat manajer yang berfungsi untuk mengatur kinerja dari setiap hal yang dibutuhkan dalam perusahaan. Yang pertama adalah manajer operasional. Manajer operasional ini mengatur segala hal yang berhubungan dengan operasional produk dan kebutuhan yang dilakukan dan kebutuhan penyaluran produk yang disalurkan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu ada manajer marketing. Yang fungsi dari manajer marketing ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan marketing, baik itu berupa jual beli ataupun investasi yang dilakukan oleh pihak asing ataupun semua hal yang berkaitan dengan marketing yang dapat menunjang keberlangsungan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu ada manajer finance. Manajer finance di sini berfungsi untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan finance atau finansial dari perusahaan. Mulai dari finansial karyawan, finansial barang, dan finansial jasa dan serta alat dan mesin yang digunakan. Yang keempat atau yang terakhir adalah manajer produk. Manajer produk ini adalah seorang manajer yang mengatur produk yang diperjualbelikan oleh suatu perusahaan serta memastikannya bahwa produk tersebut layak untuk dijual dan memiliki nilai mutu yang tinggi. Next. Berikut terdapat sebaran atau struktur geografi dari wilayah-wilayah yang sudah menyalurkan produk yang diproduksi oleh PT Paragon Technology and Innovation. Yang pertama itu merupakan wilayah yang terbesar ada di Pulau Jawa, karena sebarannya ada di beberapa wilayah seperti Bandung, Bekasi, Bogor, Cirebon, Jakarta, Jember, Kediri, Malang, Semarang, Surabaya, Tasikmalaya, Tegal, Jogja, Solo, Purwokerto, Serang, dan lainnya. Lanjut ke wilayah terbesar yang kedua, yaitu ada Pulau Sumatera. Penyebarannya itu mulai dari wilayah Medan, Aceh, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bangka, Lampung, Batam, dan wilayah lainnya. Yang ketiga yaitu adalah wilayah Pulau Kalimantan yang terdapat di wilayah Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, dan wilayah Kalimantan lainnya. Yang keempat itu ada wilayah Pulau Sulawesi yang berada di Makassar. Yang kelima yaitu adalah Kepulauan Nusa Tenggara yang berada di Bali. Serta yang keenam merupakan wilayah yang
wilayah atau bagian luar dari Indonesia, yaitu adalah negara Malaysia. Geografis pasar baru, misalnya produk yang diekspor ke negara yang di sini merupakan contohnya itu adalah Malaysia, membuat kosmetik wadah di Malaysia dan Indonesia memiliki jenis dan kualitas yang sama. Tetapi wadah di Indonesia biasanya mengungguli wadah yang di Malaysia. Hal ini membuat membuat produk satu perusahaan tersebut dapat terus ditingkatkan mutu dan kualitasnya, baru disalurkan ke luar negeri. Next. Berikutnya ada struktur pelanggan. Di sini dapat kita lihat struktur pelanggan dari PT Paragon Technology and Innovation. Struktur pelanggan di sini terdiri dari sales director, manager retail product, pedagang grosiran, pemerintah, konsumen, kalangan menengah, dan terkhususnya umat muslim, karena produk yang dijual oleh PT Paragon Technology and Innovation ini sudah berlabel halal. Di sini yang pertama yang merupakan sales director adalah pemegang jabatan tertinggi dalam hal mencari pelanggan yang akan membeli produk yang dijual oleh PT Paragon Technology and Innovation. Di sini sales director akan memasarkan produknya kepada beberapa pembeli seperti manajer retail, pedagang grosiran, dan juga pemerintah umum. Dilanjutkan dengan penyaluran produknya ke manajer retail produk. Di sini manajer retail produk tentunya memasarkan produk-produk tersebut untuk dapat diperjualbelikan di toko-toko kosmetik yang ada di sebaran wilayah daerah yang telah disebutkan sebelumnya. Lanjut, yang kedua yaitu adalah pedagang grosiran. Di sini pedagang grosiran itu maksudnya adalah seorang pedagang yang memperjualkan produk yang diproduksi oleh produk dari PT Paragon Technology and Innovation yang dia merupakan pembeli atau penyalur tangan kedua dari produk yang telah disalurkan tersebut. Jadi di sini maksudnya pedagang grosiran membeli barang tersebut ke pabrikan atau dalam jumlah banyak untuk dijual secara bebas di toko yang ia jual. Yang ketiga yaitu adalah penyaluran produk ke pemerintah. Di sini maksudnya adalah pemerintah dapat mengiklankan atau memperkenalkan produk yang dijual oleh PT Paragon Technology and Innovation ini melalui iklan-iklan yang dibuat oleh pemerintah. Lalu selanjutnya, dari pedagang grosiran tadi barulah produk-produk yang dijual atau diproduksi oleh PT Paragon Technology and Innovation dapat sampai ke tangan konsumen dan juga konsumen kalangan menengah, dan khususnya umat muslim yang menjadi target sasaran dari konsumen dari perusahaan ini. Next. Di sini ada struktur matrix dari PT Paragon Technology and Innovation. Struktur matrixnya sendiri terdiri dari ada general manager atau manajer tertinggi dalam suatu perusahaan. Di sini general manager dibantu oleh 4 orang manajer tadi yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Struktur matriks ini menjelaskan bagaimana seorang manajer bekerja dan menghubungkannya dengan manajer lain untuk terkoneksi satu sama lain. Di sini manajer operasional terdapat 3 orang. Contohnya, ada manajer operasional 1, manajer operasional 2, dan manajer operasional 3. Salah satu seorang manajer ini perlu melakukan koordinasi dengan manajer lain bagaimana caranya agar terhubung satu sama lain agar produk dari suatu perusahaan dapat dijual dan laku di pasaran. Itu merupakan salah satu contoh tugas dari manajer operasional. Next. Bisa next. Selanjutnya mengenali analisis SWOT akan dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah analisis SWOT atau SWOT.
Analisis SWOT adalah suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Adapun analisis SWOT pada PT ini antara lain berupa strength atau kekuatannya adalah yang pertama, label halal yang membuat pangsa pasar Wardah luas. Ini Wardah merupakan salah satu brand dari PT PTI sendiri. Selanjutnya, produk-produk dari PT ini memiliki wangi yang lembut dan aman digunakan. Yang ketiga, ada mudah ditemukan karena mempunyai sejumlah outlet dekat dengan pasar. Seperti yang kita tahu atau yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, bahwa produk-produk dari Wardah ini telah dipasarkan di seluruh Indonesia. Harga yang terjangkau namun tetap memiliki kualitas yang premium. Nah, yang keempat ini adalah harga dari produk brand dari PT ini yang ramah terutama di kalangan anak remaja, wanita karir, ataupun mahasiswa. Selanjutnya ada produk yang bervariatif sesuai dengan kebutuhan individu. Jadi produk yang banyak sehingga disesuaikan dengan kebutuhan individu tergantung dari kulit dari masing-masing individu tersebut. Karena setiap orang memiliki masalah kecantikan yang berbeda-beda. Yang terakhir dari strength ini adalah memiliki peminat yang banyak. Seperti yang kita tahu, Wardah telah berdiri, PT ini telah berdiri lebih dari 28 tahun dan terus berkembang hingga saat ini karena peminatnya yang banyak. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan dari produk atau brand-brand yang ada di PT ini adalah kemasan produk yang kurang menarik. Disebabkan karena hampir semua produk memiliki kemasan yang hampir mirip satu sama lain, sehingga produk-produk dari kemasan produk dari PT ini tidak memiliki, istilahnya tidak memiliki ciri khas antara satu produk dari produk lain karena hampir mirip. Yang kedua, masih berorientasi pada segmen wanita sehingga sulit untuk mengembangkan lini produk pada segmen pria. Seperti yang kita tahu, produk-produk dari Wardah, Emina, dan makeover dan lainnya itu masih berorientasi pada wanita. Jarang sekali kita temukan produk dari PT ini yang mengarah pada pria. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Peluang ini merupakan faktor eksternal yang dimana yang pertama ini ada label halal pada produk menambah nilai lebih dibanding dengan kosmetik lainnya. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, bahwa salah satu produk dari PT ini yaitu Wardah itu telah memiliki brand label halal yang dimana emang target utamanya adalah untuk wanita-wanita muslimah. Selanjutnya ada produk yang banyak digunakan oleh kalangan anak muda. Nah, karena harga yang terjangkau terus memiliki kualitas yang premium inilah yang menarik untuk kalangan anak muda menggunakan produk-produk dari PT ini. Selanjutnya ada ancaman atau threats. Yang pertama ada banyak kosmetik-kosmetik lain dengan harga terjangkau dan memiliki kualitas yang lebih bagus. Tidak dipungkiri bahwa sampai saat ini produk-produk dari PT lain juga semakin berkembang, terutama di dunia kosmetik. Jadi banyak sekali saingan-saingan sehingga PT ini harus memanfaatkan kelebihan yang mereka punya untuk tetap bersaing di dunia industri kosmetik. Kedua, masih adanya keraguan masyarakat dalam menggunakan produk-produk tertentu. Ini merupakan ancaman yang sering terjadi karena takut rusak dengan kulit yang memakai produk tertentu hingga kulitnya rusak atau sensitif terhadap suatu produk sehingga takut untuk mencoba. Nah, dengan menerapkan analis SWOT, PT ini mampu mengembangkan perusahaannya menjadi lebih baik, bahkan berkembang dan produk-produknya ini telah tersebar di seluruh Indonesia hingga saat ini. Oke, baik. Itu tadi pemaparan terkait aspek-aspek manajemen pada PT PTI. Berdasarkan pemaparan tadi, dapat kita ketahui bahwa aspek-aspek manajemen sangat penting untuk diterapkan pada suatu perusahaan karena berpengaruh pada masa depan dari perusahaan tersebut. Harapannya dengan adanya manajemen terkait aspek-aspek tadi, kita bisa menambah pengetahuan kita dan menjadi tahu khususnya untuk di PT PTI itu sendiri. Sekian dari kelompok 2, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.